Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amr Turki. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Cloud Computing. Nomor 1 yaitu jelaskan istilah di bawah ini. Apa itu software as service? Software as service adalah model layanan komputasi awan atau cloud computing di mana perangkat lunak atau sering kita sebut juga software disediakan oleh penyedia layanan dan dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Pengguna tidak perlu menginstal perangkat lunak di komputer pribadi mereka karena semua proses dijalankan di server milik penyedia layanan. Ciri khasnya dari software as service ini yaitu pengguna cukup memiliki koneksi internet dan akun untuk mengakses layanan. Contohnya Google Workspace seperti yang kawan-kawan ketahui, Microsoft 365, ada Canva, Dropbox, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pembayaran biasanya berbasis langganan. Di sini langganan ini maksudnya bulanan atau tahunan. Mungkin juga bisa harian, tapi saya rasa sih jarang ya. Rata-rata itu bulanan atau tahunan. Yang keempat khasnya dari software service ini yaitu hemat biaya, mudah diperbarui, bisa diakses dari mana saja. Itu penjelasan dari software as service. Lalu untuk utility computing, apa itu utility computing? Adalah konsep di mana sumber daya komputasi atau seperti penyimpanan data, pemrosesan, jaringan disediakan kepada pengguna sebagai layanan yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Mirip seperti listrik atau air. Pengguna hanya membayar berdasarkan jumlah sumber daya yang mereka gunakan, bukan membayar perangkat keras atau perangkat lunak secara keseluruhan. Ciri khas dari utility computing ini yaitu sifatnya on demand atau sesuai permintaan. Yang kedua, efisien karena tidak perlu investasi besar di awal. Yang ketiga, kita kasih contohnya yaitu seperti Amazon Web Service dan Google Cloud Platform. Utility computing ini cocok untuk bisnis yang membutuhkan fleksibilitas yang tinggi dan skalabilitas cepat. Lalu yang ketiga di soal nomor 1 ini, apa itu integrated network? Integrated network merujuk pada sistem jaringan yang menggabungkan berbagai jenis teknologi komunikasi dan data dalam satu kesatuan infrastruktur yang saling terhubung dan terintegrasi. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pertukaran data yang efisien dan koordinasi yang lancar antar berbagai perangkat, sistem, dan pengguna dalam suatu organisasi. Ciri khas dari integrated network ini yaitu mencakup jaringan komputer, telepon, video, dan layanan berbasis internet. Yang kedua, menyederhanakan pengelolaan sistem karena semua layanan terpusat dan saling terhubung. Contohnya dari integrated system ini, contohnya dari integrated network ini, jaringan kampus universitas yang mengintegrasikan akses internet, sistem informasi akademik, layanan email, dan sistem keamanan digital. Lalu yang terakhir, ciri khasnya yaitu komunikasi dan kolaborasi menjadi lebih cepat, aman, dan terkontrol. Selanjutnya di soal nomor 2 yaitu jelaskan dan gambarkan arsitektur network dari hybrid cloud computing. Di sini saya coba menjawab, yaitu arsitektur jaringan dari hybrid cloud computing terdiri dari kombinasi dua lingkungan utama, private cloud dan public cloud, yang saling terhubung melalui jaringan yang aman dan terkelola. Keduanya diintegrasikan agar dapat bertukar data dan menjalankan aplikasi secara terpadu.
Nah, private cloud di sini berada di dalam organisasi baik secara fisik di pusat data sendiri atau sering disebut on-premise atau melalui layanan cloud pribadi yang dikelola pihak ketiga. Lingkungan ini menangani data yang bersifat rahasia seperti data pelanggan, laporan keuangan, dan sistem inti perusahaan. Yang kedua, public cloud dikelola oleh penyedia layanan eksternal seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud Platform. Itulah beberapa contoh pengelola layanan eksternal. Disinilah beban kerja yang memerlukan skala besar, fleksibilitas, dan biaya rendah biasanya ditempatkan seperti penyimpanan cadangan atau backup, pengembangan aplikasi atau layanan pelanggan. Yang ketiga, network connection layer adalah bagian penting yang menghubungkan kedua lingkungan tersebut. Umumnya digunakan koneksi jaringan yang aman seperti virtual private network atau sering kita sebut dengan VPN. Dedicated list line atau jaringan private lainnya untuk menjamin transmisi data yang terenkripsi dan aman. Lalu selanjutnya, hybrid cloud management platform berperan sebagai pusat pengendali yang mengelola aliran data, keamanan, kebijakan akses, dan penggunaan sumber daya di kedua sisi cloud. Dengan platform ini, pengguna dapat mengatur apakah data atau aplikasi akan dijalankan di public atau private cloud tergantung pada kebutuhan. Yang terakhir yaitu user access layer adalah bagian yang memungkinkan pengguna baik karyawan internal maupun pelanggan eksternal mengakses sistem cloud melalui internet dengan autentikasi yang aman. Disinilah aplikasi cloud dijalankan dan layanan diakses dari berbagai perangkat. Nah, untuk alur umumnya jaringan dalam hybrid cloud di sini bisa saya jabarkan sedikit, yaitu data sensitif dikelola secara internal di private cloud. Lalu beban kerja tambahan atau bersifat publik dijalankan di public cloud. Kedua cloud berkomunikasi melalui jaringan terenkripsi. Manajemen terpusat memantau dan mengatur distribusi beban kerja. Pengguna mengakses sistem melalui internet atau jaringan eksternal. Nah, disinilah ada sedikit flowchartnya yang teman-teman bisa lihat. Di sini ada public cloud seperti yang tadi saya sebutkan, ada Amazon, ada Azure, ada Google. Secure network connection melalui internet yang aman, hybrid cloud management dari manajemen ngeliat, lalu ke private cloud, baru ke konsumen atau user access. Ini untuk yang lebih ke private cloud. Dalam arsitektur ini, private cloud biasanya merupakan infrastruktur yang dikelola secara internal oleh organisasi. Private cloud menyimpan data dan aplikasi yang bersifat sensitif seperti data pelanggan, informasi keuangan, atau aplikasi kritikal yang memerlukan tingkat keamanan dan kontrol tinggi. Infrastruktur ini bisa berada di dalam pusat data perusahaan atau di hosting oleh pihak ketiga yang menyediakan layanan cloud private. Sementara itu, public cloud dikelola oleh penyedia layanan eksternal seperti Amazon Web Service atau AWS, Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure seperti yang ada di flowchart atau gambar di atas ya teman-teman ya. Agar kedua lingkungan ini bisa saling terhubung diperlukan jaringan yang aman dan andal seperti VPN, jaringan MPLS atau koneksi dedicated lainnya gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu nomor 3 yang terakhir, beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia. Bisa dibilang keberhasilan implementasi di sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat menekan cost dan sistem perkembangan. Ada 4 faktor yang berpengaruh. 1. Infrastruktur, teknologi. 2. Keamanan dan privasi data. 3. Biaya dan efisiensi ekonomi. 4. Sumber daya manusia dan kompetensi teknis.